Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk para sahabat semuanya, dalam pembahasan kali ini tentunya kita selalu membahas kemunculan daripada Imam Al-Mahdi atau Sang Kinasih Satrio Piningit. Tetapi dengan adanya zaman di mana zaman yang penuh dengan keraguan-raguan, sehingga banyak orang yang ragu atas apa yang menjadi sumber-sumbernya itu kan dari dalil ya, dari hadis-hadis Nabiullah Muhammad terkait dengan kenapa kita tahu adanya Imam Al-Mahdi nanti, kenapa kita tahu nanti ada hari akhir. Itu semuanya karena ada sumber dari dalil hadis Nabiullah Muhammad dan wahyunya yang disebut Al-Quran. Tetapi untuk zaman sekarang ini memang banyak orang yang meragukan, tidak percaya, bahkan menjadi olok-olokan. Karena yang menjadi panutan umat manusia khususnya orang muslim itu adalah para ulama atau kiai lah ya. Tapi pada dasarnya oknum-oknum kiai ini juga banyak yang menyeleweng, menyalahgunakan kewenangannya, menyalahgunakan kepercayaannya daripada umat muslim itu sendiri atau jamaahnya. Ya, banyak kasus-kasus yang menimpa di mana pondok pesantren di situ juga ada kekerasan baik secara seksual maupun secara apanya, itu memang oknum ya, tidak bisa kita pukul sama rata karena pasti ada banyak ulama-ulama atau kiai-kiai yang di situ menjaga, menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Nah, tentunya banyak juga oknum-oknum yang mengatasnamakan spiritual, sehingga spiritual itu juga disalahartikan. Sehingga apa yang disampaikan oleh bukan ulama dianggap itu adalah suatu halusinasi atau dianggap itu adalah suatu dongeng. Disampaikan ulama pun sekarang banyak ulama-ulama yang jadi bahan bulian ya, jadi bahan bulian karena memang banyak oknum-oknum ulama atau oknum-oknum kiai itu yang tidak sesuai dengan syariat-syariat yang ada, atau ceramah untuk harus lucu-lucuan ya, harus dimuliakan sungguh-sungguhnya ya, padahal Nabiullah Muhammad itu melayani umatnya. Kalau sekarang itu kan kebalikannya ya, harus dilayani ya. Nah, tentunya kita berbicara mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi ini memang sudah sangat gencar dibicarakan kepada seluruh kalangan, baik itu ulama, spiritual, dan orang-orang yang meneliti terkait dengan akhir zaman. Sebenarnya itu banyak bukti dan banyak fakta yang ada di dunia ini, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan apa yang disampaikan oleh para orang-orang yang dianggap di Nusantara ini adalah suatu raja, sebagaimana Raja Pajajaran, Raja Majapahit ya, di dalam wangsitnya, di dalam ramalannya itu sebenarnya sudah banyak terbukti. Tetapi ya kita sendiri itu kadang menganggap itu adalah fenomena alam. Kita malah kadang ragu. Nah, dengan keraguan-raguan orang yang tidak diperjalankan di dalam spiritual, itu akan mencemooh, akan membuli, akan mencaci orang-orang yang di situ menceritakan terkait dengan tanda-tanda atau terkait dengan apa yang dikatakan, baik itu hadis maupun ramalan Prabu Joyoboyo ya. Kalau Nabi Muhammad itu
memang sebagai orang muslim ya, itu wajib percaya. Tetapi juga banyak sekarang ini justru menganggap ketidakpercayaannya dan mengajak kepada orang-orang, merendahkan orang-orang yang percaya hadis, katanya SDM-nya rendah lah, halu lah, apa segala macam. Tetapi kita akan buktikan ya bahwasannya apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu memang sesuatu yang benar-benar terjadi. Dengan kemunculan Imam Al-Mahdi ini ya tentunya harus ada goro-goro besar, peperangan dunia, mungkin peceklik. Ya sekarang di Indonesia aja kita sudah melihat korupsi yang begitu banyak, hanya hukumannya itu sangat ringan. Berbeda dengan orang yang nyolong ayam misalnya, itu 7 tahun dan digebukin dulu. Tapi kalau korupsi itu sampai 300 triliun, itu ya senyum-senyum aja. Karena memang selama Indonesia ini masih banyak korupsi, itu tidak akan ada kemakmuran di Indonesia ini. Tidak ada kemakmuran siapapun yang menjadi presidennya. Karena tidak mengeterapkan hukumnya. Kalau di dalam wangsit, kalau di dalam Prabu Joyoboyo kan hutang nyawa dibayar nyawa, hutang malu dibayar malu. Yang artinya itu benar-benar menegakkan suatu keadilan, yang dimana keadilan ini adalah untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia khususnya. Itu baru kemungkinan besar itu akan menjadi efek jera kepada para koruptor. Nah, terkait dengan tanda-tanda atas kemunculannya Imam Al-Mahdi atau Sang Kinasih Satiropiningit ini, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis terkait dengan munculnya gunung emas yang ada di Sungai Efrat ya, itu sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu dan kini terjadi lagi dan kini heboh lagi sebenarnya, sebagaimana videonya ini ya. Beberapa hari terakhir warga digemparkan dengan adanya penemuan gunung emas di Kongo. Terlihat dalam sebuah video, ratusan warga bergotong royong mengambil emas dari gunung emas di Kongo. Fenomena itu banyak dikaitkan dengan sungai Eufrat yang bertambah kering dan pertanda akhir zaman. Bagaimana penjelasannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkannya, terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengabarkan bahwa keringnya sungai Eufrat dan munculnya gunung emas sebagai pertanda kiamat akan segera datang. Kini debit air di sungai Eufrat sudah ada tanda-tanda sangat menurun. Para ilmuwan menemukan selama 7 tahun dari 2003 cekungan sungai Tigris dan Eufrat di bagian Turki, Suriah, Irak, dan Iran kehilangan 117 juta kaki eker atau 144 km kubik air tawar. Di sisi lain di Kongo muncul gunung emas. Kedua peristiwa ini dikaitkan oleh banyak pihak dengan hadis tersebut. Masalahnya, sepertinya ada pemaksaan untuk mengaitkan sungai Eufrat dengan gunung emas di Kongo. Menurut Dr. Shauki Abu Kail dalam Atlas Al-Hadith Al-Nabawi, Eufrat adalah sungai yang mengalir dari timur laut Turki. Sungai itu membelah pegunungan Toros, lalu melewati Suriah di kota Jarablus, melewati Irak di kota Al-Bukmal, dan bertemu sungai Tigris di Al-Qurnah, yang bermuara di Teluk Arab. Panjang sungai itu mencapai 2.375 km. Dua anak sungainya yakni Al-Balik dan Al-Kabur sudah mengering.
Sementara Gunung Emas di Kongo Afrika berjarak sekira 4.774 km dari Sungai Eufrat. Antara Sungai Eufrat dan Gunung Emas di Kongo amatlah berjauhan. Padahal hadis itu jelas menyebut Gunung Emas itu berada di Sungai Eufrat setelah sungai itu mengering. Jadi penemuan Gunung Emas di Kongo masih belum bisa dikaitkan dengan pertanda datangnya kiamat. Yaitu ya para sahabat semuanya, bahwasannya kita saksikan bersama dengan video itu bukti bahwasannya Gunung Emas ini semakin hari semakin nyata dan Sungai Efrat semakin hari semakin nyata juga keringnya. Nah, itu apakah memang dianggap fenomena alam ataukah memang itu adalah hadis Nabi, petunjuk Nabi yang dapat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih hati-hati lagi bahwasanya zaman akhir zaman ini sudah benar-benar di depan mata. Kemunculan Imam Al-Mahdi ini, Satrio Piningit ini juga di depan mata sebenarnya. Tetapi ya itu, kita kembalikan kepada jati diri kita masing-masing. Mau percaya atau tidak itu terserah para sahabat semuanya. Karena yang memunculkan Imam Mahdi itu pastinya itu Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat juga mengatakan tidak akan terjadi kiamat sebelum Imam Al-Mahdi sang Khalifah akhir zaman itu muncul. Nah sekarang Sungai Efrat ini sudah muncul, dan Sungai Efrat atau Gunung Emas muncul itu adalah suatu tanda besar hari kiamat. Nah ini kalau kita kesimpulkan bahwasannya kemunculan Imam Al-Mahdi ini Al-Muhtador ya, Imam Al-Mahdi Al-Muhtador ini sudah di depan mata. Benar-benar nyata dan benar-benar terjadi. Kalau para sahabat semuanya karena menganggap intelektual, menganggap ilmiah itu adalah suatu fenomena alam, ya terserah. Karena kita hidup di dalam bumi ini, ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kembali lagi kepada jati diri kita masing-masing. Nah, untuk kemunculan Imam Mahdi nantinya, pastinya itu dengan sangat tiba-tiba. Dengan sangat tiba-tiba, karena kalau kita lihat di dalam ramalan Siliwangi itu adalah bocah Angon. Bocah Angon yang terangkat derajatnya. Ya kenapa kalau secara kita runtut? Ya karena Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan di waktu malam itu. Ya, dalam menyempurnakan waktu malam itu, di satu malam disempurnakan oleh Allah, itu bocah Angon itu akan memiliki kecerdasan, memiliki intelektual, keilmuan, karomah, ya itu pasti akan. Karena apa? Tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala mengutus sang utusan itu tidak dibekali dengan keilmuannya. Entah jadi apa, malah jadi pembulian. Sebenarnya kalau pembulian itu zaman Nabi itu udah dibully, zaman Nabi Muhammad itu ya. Nah, kalau sekarang itu seakan-akan kita itu hampir seperti orang jahiliyah dahulu. Ya, orang jahiliyah itu kan sukanya mencaci, memaki orang. Nah, sekarang ini juga terjadi. Apakah ini kita kembali lagi ke zaman jahiliyah atau seperti apa ya? Wallahu a'lam. Karena pada dasarnya dengan kita disuguhkan hadis seperti itu juga banyak orang yang tidak percaya, menganggap itu adalah fenomena alam. Padahal sudah jelas keilmuan ya. Ilmuwan itu meneliti bagaimana Sungai Efrat itu meneliti karena berdasarkan hadis. Lah, Anda semua itu tidak hafal hadis, tidak bukan ilmuwan, adanya hanya caci maki, mengajak orang-orang supaya menjadi golongan dajjal. Bagaimana kita akan bisa bersatu kalau terus-terusan adanya itu hanya saling caci maki? Ayolah kita bersatu bersama. Ya, bersatu bersama walaupun kita tidak setuju seumpamanya. Cukuplah diam. Tidak usah untuk mencaci sesama umat akhir zaman ini. Itu sangat mengerikan, ya. Itulah bahwasannya bukti nyata Sungai Efrat sudah mulai mengering, Gunung Emas di Kongo sudah menjadi rebutan, ya.
itu pasti akan ada yang lebih besar lagi. Dan ilmuwan juga akan sangat khawatir ya, atau harga emas itu nanti akan anjlok. Maka dari itu ini bisa pemicu untuk rebutan negara ini ya, emas itu. Ini ya mungkin itulah nanti akan meledaknya perang dunia ya, bisa seperti itu. Ya walau alam lah, ini hanya perdugaan saya, bukan berdasarkan hadis ya. Itulah ya, mohon untuk diluruskan, dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.